bisa melupakannya. Aku harus menghubungi bala bantuan. Hai, Ma. Oke, udah estetik. Jadi, apa perihal saudara kemari? Perihal saya kemari adalah ingin meminta bantuan kepada Tuhan untuk membantu tugas saya. Saya tidak mengerti. Oh, ini. Ya udah, nanti biar aku yang jelaskan. Nah, pertama-tama kamu harus ketahui dulu apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Iya. Singkatnya, untuk permintaan itu diistilahkan sebagai barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, sementara untuk penawaran sendiri itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Oke. Paham? Oke. Kalau hukum permintaan dan penawaran itu gimana? Oh, ini aku pakai perumpamaan nih. Maksud dari hukum penawaran dan hukum permintaan itu seperti apa? Misalnya gini. Untuk hukum penawaran, itu singkatnya semakin tinggi jumlah penawaran maka harganya juga semakin tinggi. Ini juga biasanya disebut sebagai kurva penawaran. Kurva penawaran ya? Oke. Kalau ilustrasinya dalam kehidupan sehari-hari kayak gimana? Ilustrasinya misalnya begini. Misal nih, ada satu orang pengusaha penjual kedai mie instan. Dengan mempertimbangkan ongkos dan keuntungan yang ingin diperoleh, anggap saja dijual dengan harga 2.000 per mangkuknya. Nah, yang beli ini rame. Mulai dari anak kuliahan, sekolahan, pekerja, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, lain-lain. Iya. Namun, saking lakunya tadi, barangnya habis. Sehingga pelanggan yang gak kebagian tadi pindah membeli mie ke kedai pesaing. Nah, walaupun harganya lebih mahal, yaitu 2.500 per mangkuk, dan tetap laku kok. Jadi merasa lebih untung dong pengusaha pesaing yang menerapkan harga lebih tinggi. Betul. Pasti kita mikirnya, coba nggak kehabisan stok mie, bukan? Pasti lebih untung juga. Iya. Jadi pengusaha itu berinisiatif lah buat menghubungi supplier untuk menambah stok persediaan minyak. Karena sudah tersedia kembali, orang-orang pun datang lagi nih ke kedainya untuk membeli mie. Permintaan mie yang banyak pun memberikan peluang kepada pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Dengan menetapkan harga jual yang tentunya lebih tinggi, seperti dari yang 2.500 menjadi 3.500 atau 4.500, bahkan 5.000. Toh masih banyak yang mau beli kan?
Oke. Bener banget sih, masuk akal. Jadi kalau dari sisi pengusaha, semakin banyak orang yang berminat dan mencari-cari produk kita, semakin tinggi harga yang ingin diberikan gitu ya? Bener. Oke. Itu kan tadi kan hukum penawaran. Kalau hukum permintaan sendiri gimana? Hukum permintaan ya? Iya. Nah, kalau hukum permintaan ini lebih ke perspektif pelanggan. Jadi semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan barang karena tidak terjangkau oleh pelanggan. Sebaliknya, apabila harga semakin murah, maka permintaan semakin bertambah. Nah, hal ini juga biasanya disebut sebagai kurva permintaan. Oke. Kalau ilustrasinya gimana? Tadi kan kalau yang di penawaran ada ilustrasinya nih, kalau yang permintaan itu ilustrasinya modelannya kayak gimana sih? Untuk ilustrasinya begini. Ini masih menyambung ya dengan penjelasan yang tadi. Oke. Bisa. Pada suatu titik nih, kan ada ketika harga mie yang tadi ditawarkan terlalu tinggi karena meningkat terus kan harganya. Nah, jadi banyak orang yang tidak mampu membelinya. Alhasil, banyak persediaan mie yang dijual. Pengusaha pun menjadi kelebihan stok. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pengusaha tersebut tentu tidak perlu putus asa terlebih dahulu. Sebaliknya, ia hanya cukup dengan menjual mie dengan harga yang lebih murah. Itu lebih baik daripada tidak dijual sama sekali. Jadi dijualnya lebih murah lagi gitu? Betul. Lalu ketika melihat ke pesaing, mereka juga terus menurunkan harga jual mie-nya. Jadi sama-sama harga jualnya menjadi turun begitu. Oke. Karena penjualannya semakin banyak, pengusaha pun menambah lagi stok mie instannya lagi. Nah, apabila kamu coba membandingkan kurva permintaan tadi dan kurva penawaran, dapat dilihat arah kedua kurvanya yang saling berlawanan. Bener juga sih, kayak berlawanan gitu ya arahnya? Iya. Nah, di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun, pada suatu kondisi nih, di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan bertemu, pada titik di mana keduanya kurva itu saling berpotongan. Nah, di titik ini disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan jumlah kondisi di mana harga dan jumlah barang dan atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Oke. Paham. Jadi gituan. Oke, sebentar ya, aku ketik dulu. Oke, selesai. Aduh, akhirnya selesai juga. Jadi gimana? Paham nggak? Lumayan paham. Pokoknya tonton lagi video ini sampai habis ya. Oke, siap.